Kembali lagi dalam rangkaian BNI Investor Daily Summit 2024 bersama saya Iqbal Suitami Harja, dan kali ini kita akan membahas bagaimana tema menarik mengenai mendorong praktek tambang berkelanjutan bersama Pak Bernardus Irmanto, Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer Vale Indonesia, atau kita panggil Pak Anto. Terima kasih sudah bergabung bersama IDTV, Pak Anto. Apa kabar Anda? Baik, baik. Luar biasa. Pak, terkait sebetulnya praktek mining atau pertambangan yang berkelanjutan, sebetulnya konsep seperti itu tuh seperti apa sih Pak? Ini memang para investor perlu memahami terlebih dahulu terhadap konsepnya. Baik, yang perlu kita sadari adalah pertama ya, nikel. Oke. PT Vale bergerak di industri nikel. Ya. Dan nikel ini termasuk dalam salah satu transition energy mineral. Oke. Gitu. Jadi dia sangat dibutuhkan dalam mendorong transisi energi. Dengan tujuan seperti itu, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mengeksploitasi nikel. Oke. Gitu kan? Akan menjadi sangat ironik ketika nikel digunakan untuk transisi energi, tapi ketika kita mengeksploitasi nikel itu menyebabkan masalah pada lingkungan dan juga pada sosial. Jadi it doesn't serve the purpose ya. Maksudnya kita mau mendorong tujuan mulia, solving climate change, but at the same time pada waktu kita exploit kemudian menyebabkan masalah kepada sosial dan juga lingkungan. Jadi isu sustainability ini menjadi sangat kritikal. Jadi kita tidak hanya melihat nikel sebagai barang, tidak melihat what-nya, tapi how-nya juga penting gitu. Oke. How to exploit the mineral itu sangat-sangat penting. Jadi kita melihat beberapa hal nih. Kalau kita berbicara tentang pertambangan, nikel secara spesifik, ada beberapa hal yang banyak disoroti. Oke. Terutama baru-baru ini kita banyak mendengar tentang isu dirty nickel dari Indonesia gitu. Pertama isu deforestasi gitu ya, bahwa tidak ada pertambangan yang memang tidak menyebabkan deforestasi, itu nggak ada. Itu harus kita akui. Itu pasti ya Pak ya? Pasti. Kemudian biodiversity loss. Ketika kita membuka hutan, maka gangguan terhadap biodiversity itu akan terjadi. Kemudian isu lain adalah mungkin carbon emission gitu kan. Karena industri pertambangan tidak bisa lepas dari penggunaan energi. Kemudian ada banyak isu lain seperti water quality, kemudian isu hak asasi manusia. Ada banyak hal yang kemudian menjadi sorotan. Jadi hal tersebutlah yang kemudian harus dijawab. Oke. Jadi pelaku-pelaku industri pertambangan harus secara bertanggung jawab dan juga berkomitmen mendorong praktek-praktek pertambangan yang berkelanjutan. Kita penting menyadari bahwa kita sedang berupaya untuk solving the future problem, tapi yang jauh lebih penting juga jangan sampai kita menyebabkan problem for the present kan. Jadi itu adalah hal-hal yang memang harus kita seimbangkan. Ditangani saat ini dulu ya Pak ya? Betul. Jadi kita menjawab tantangan di masa datang, tetapi juga at the same time we have to take care of the present. Itu sangat penting. Oke, Pak, terkait berbagai macam tantangan yang tadi Anda sudah sebutkan, sebetulnya peluang apa sih Pak yang bisa diambil dari tantangan-tantangan tersebut sebagai peluang bisnis dan juga peluang sosialnya begitu? Ya, belakangan kita melihat bahwa banyak sekali dorongan, baik dari investor, dari afiliasi investor, dari NGO, dari pemerintah gitu ya, terhadap praktek berkelanjutan yang baik gitu. Oke. Dan itu bisa menjadi limiting factor, tetapi bisa jadi opportunity, seperti yang Mas Iqbal sampaikan. Ya. Gitu. Buat PT Vale contohnya, kenapa kita bisa berpartner dengan Ford misalkan, Ford OEM dari US. Ya. Salah satunya adalah karena praktek berkelanjutan gitu. Jadi kita percaya bahwa praktek berkelanjutan ini penting, sangat basic buat kita. Kita melihat mining business as a long-term business. Kita tidak bisa beroperasi secara sustainable kalau kita tidak melakukan praktek pertambangan yang sustainable. Kita tidak bisa membuka peluang-peluang bisnis tanpa melakukan praktek yang sustainable. Jadi istilahnya ini bukan hanya check the box ya. Ya. Oh, saya sudah melakukan praktek berlanjutan karena pemerintah mensyaratkan hal itu. Dan it's karena done gitu, aturan. bukan gitu ya Pak ya? Bukan begitu, tapi we believe that it is part of our DNA. We believe that it can actually open business opportunity di masa yang akan datang. Dan itu at the center of the company strategy gitu. Jadi bukan hanya kita, oh ini dipaksakan, kita led to be led gitu ya. Tapi kita yang ngelit nih. Oke. Dengan segala pressures tentang sustainability terutama karbon emisi atau energi, kita harus menjadi pemimpin di sektor itu, bukan menjadi istilahnya Just pihak yang doers kemudian or followers dipaksa, begitu ya gitu Pak? Seperti itu. Menarik sekali karena memang terkait bagaimana sebetulnya karbon atau emission komponen-komponen ini kan sangat bergantung dengan karbon yang digunakan. Bagaimana update-nya dari Vale Indonesia terkait hal tersebut Pak? PT Vale itu sebetulnya sudah beroperasi lama ya. Kita baru saja berulang tahun yang ke-56 bulan Agustus kemarin. Jadi kita itu sebenarnya pionir di industri nikel di Indonesia. Kita pionir hilirisasi karena sebelum
pemerintah Republik Indonesia menggaungkan hilirisasi, tahun 70-an kita udah bangun pabrik duluan. Sudah duluan ya Pak? Duluan nih. Kemudian yang ketiga kita juga pionir tentang penggunaan renewable energy. Oke. Karena sejak pabrik itu berdiri kita sudah membangun PLTA. Jadi kita PT Vale itu mengoperasikan 3 PLTA dengan generating capacity 365 megawatt. Dan semua furnaces yang ada di Sorowako operasi kita itu semuanya powered by hydro power plant. Dan itu membuat kita, pabrik kita itu menjadi lowest carbon emission intensity di Indonesia. RKF yang paling emisi karbonnya paling rendah. Nah itu saja tidak cukup tentu saja. Jadi komitmen kita juga berlanjut di project dan PT Vale saat ini masih menggunakan fuel, masih menggunakan batu bara untuk kegiatan pengeringan atau kalsinasi. Dan kita mencoba juga mencari cara terbaik supaya kita bisa mereduce carbon emission. Gitu. Kita tahu ini nggak mudah, Tapi kita juga pada saat COP di Glasgow, kita sudah membuat public statement bahwa kita akan mengurangi karbon emisi kita itu di tahun 2030 by 33%. Kemudian mencapai net zero kalau Indonesia itu 2060, PT Vale Indonesia itu aiming to achieve that net zero by 2050. Jadi ini tantangan yang berat, tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, ESG in general, termasuk di dalamnya adalah karbon emisi, must be our differentiator, must be at the heart of our strategy. Jadi kita percaya bahwa dengan melakukan itu akan membuka peluang-peluang baru untuk bisnis PT Vale Indonesia ke depan. Nah terkait peluang-peluang baru ini, apakah bisa juga tentu sudah mengeker begitu peluang bisnisnya di pasar global sampai sejauh ini? Seperti apa update-nya? Ya, sebetulnya kan sekarang ini dengan praktek sustainability, ESG practices yang cukup baik, PT Vale sebenarnya banyak dilirik nih, terutama oleh OEM global, Western OEM, yang pengen securing nickel supply dari Indonesia. Masalahnya ketika mereka datang ke Indonesia, mereka punya banyak list requirement yang harus dipenuhi, karena standar ESG mereka, sustainability mereka cukup tinggi, dan mereka melihat berkunjung ke Sorowako, beberapa pemain besar berkunjung Sorowako, dan mereka cukup impress terhadap praktek kita. Jadi menurut kami banyak peluang yang bisa dieksplor, banyak area konsesi kita PT Vale yang belum di-develop juga, yang kemudian itu akan membuka peluang-peluang baru. Dan saya sangat yakin gitu ya bahwa partnership dengan like-minded players, terutama dari Western, itu akan sangat terbuka ke depan. Menarik sekali. Nah terkait sebetulnya praktek keberlanjutan tentang mining atau pertambangan ini kan tentu biayanya tidak murah ya Pak Anto. Seperti apa strateginya dari Vale Indonesia atau dari kacamata Anda bahwa tentu harus cuan dan beneficial, tapi di sisi lain juga harus mempedulikan environment begitu, sejalan tapi harus juga beneficial. Seperti yang saya sampaikan, sebenarnya PT Vale cukup beruntung nih, karena kita sudah punya 3 PLTA. Salah satu upaya kita kan sebetulnya sebelum kita berbicara tentang switching to renewable energy itu tentang effectivity ya, mengefisienkan pemakaian energi di operasi, dan itu kita lakukan. Baru nanti setelah kemudian quote and quote ya, residual energy yang memang harus tetap kita pakai, tetap kita consume, kita mencari solusi ini. Mau pakai apa nih sekarang? Nah, kita mempunyai beberapa alternatif. Jadi combustion, kemudian reductant yang dipakai di kegiatan operasi, kita sedang mencari biomass misalkan kan. Sebetulnya kan kalau kita lihat tentang energi itu kan awalnya reduce kemudian baru replace kan. Reducing itu not necessarily tentang menambah biaya. Reduce itu harusnya tentang efisiensi biaya kan. Gitu. Baru setelah kemudian kita reduce to optimum level, mereplace dengan renewable. Kita beruntung seperti tadi saya sampaikan, 4 furnaces sudah di powered by hydro plant. Tinggal kita berbicara tentang katakanlah tentang kendaraan di tambang gitu. Kita mau replace apa? Mau biodiesel. Kalau biodiesel kita sekarang baru saja signing something with Pertamina gitu ya, MOU dengan Pertamina tentang penggunaan HVO gitu. Yang ini renewable dan juga mempunyai efisiensi yang lebih tinggi. Kemudian di pabrik kita mengganti batu bara sebagai reductant dengan biomass misalkan. Combustion juga coal mill-nya kita combine antara coal sama biomass, tapi kita increase nih porsinya. Jadi ada beberapa hal yang kita lakukan, not necessarily dalam tanda kutip ya menambah biaya secara signifikan. Ada beberapa tantangan nih, tantangannya lebih ke teknologi, bagaimana pabrik kita yang sudah beroperasi lama itu kemudian bisa di-switch ke sources energy yang lain. Itu memang menjadi tantangan. Tapi kalau misalkan ini memang betul dilakukan dengan komitmen yang tinggi, kita juga melihat
bagaimana mereduce penggunaan energi, saya rasa ini sesuatu yang visible. Kita sudah beroperasi 56 tahun by the way PT Vale, dan kita sudah melalui beberapa cycle komoditi yang naik turun dan kita survive. Itu sebenarnya menjadi satu testimoni ya bahwa doing sustainable practices kita bisa bertahan kok, masih bisa cuan kok gitu. Itu aja sih. Menarik sekali apalagi memang sudah hilirisasi dari 1970-an ya Pak ya. Berarti memang years ago step ahead begitu ya Pak yang sudah dilakukan. Nah terkait regulasi Pak Anto sebetulnya apakah so far regulasi yang ada di Indonesia ini sudah mendukung bagaimana semua praktek yang dilakukan di Vale Indonesia ini juga berjalan lancar dan lebih baik begitu? Ya sebetulnya yang diinginkan bukan hanya PT Vale Indonesia saya rasa, tapi beberapa pelaku industri adalah bagaimana kita bisa playing at the same playing field, gitu kan? Itu penting gitu. Karena di dalam era di mana kompetisi itu sangat tinggi, itu sangat diperlukan kita bisa at par gitu. Paling tidak itu starting point-nya sama gitu. Nah, kalau kita bicara tentang renewable energy gitu ya. Misalkan PT Vale berinisiatif misalkan menggantikan batu bara dengan LNG misalkan. Kita tahu per kWh, sen per kWh-nya itu LNG itu hampir 2 kali lipat batu bara. Tapi kemudian kalau ditanya apa kemudian insentif kita untuk switching ke LNG. Sementara mungkin pasar belum appreciate itu, belum mau membayar premium terhadap produk kita karena kita pakai LNG. Tentu saja ini perlu dalam tanda kutip ya, aturan yang jelas, keberpihakan yang jelas kepada pelaku industri yang mau menuju ke energi terbarukan atau renewable energy dalam bentuk fiskal insentif atau dalam bentuk hal yang itu sangat diperlukan sih. Terakhir Pak Anto. Harapan Anda terkait transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat dan bagaimana sebetulnya hal tersebut juga mendukung para pelaku usaha dari tadi kebijakan-kebijakannya seperti apa? Ya tentu saja saya mengharapkan transisi pemerintahan berlangsung dengan smooth gitu. Saya yakin itu akan berlangsung dengan smooth. Kemudian beberapa kebijakan yang memang sudah bagus dilanjutkan, terutama dalam hal hilirisasi. Tapi khusus ketika kita berbicara tentang energi terbarukan, roadmap ke depan bagaimana, kemudian kerangka kebijakannya, kemudian insentif-insentif yang hendak diberikan supaya maksud dan tujuan Indonesia dan juga pelaku industri bisa tercapai. Itu yang saya harapkan. Dan dengan kolaborasi yang cukup baik dengan antara pemerintah dengan pelaku industri, saya rasa kita akan menemukan solusi yang baik juga. Luar biasa. Terima kasih Pak Anto sudah bergabung bersama IDTV. Terima kasih. Sukses selalu dan Pak Anto ini juga salah satu panelis di BNI Investor Daily Summit 2024. Terima kasih, selamat sukses dan salam sehat selalu. Terima kasih. Pemirsa, itu tadi Pak Bernardus Irmanto atau Pak Anto selaku Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer Vale Indonesia di BNI Investor Daily Summit 2024.